Kalau ditanya, Anda percaya dengan lembaga survei? Enggak. Bisa diwakili dengan 2000? Enggak akan bisa, enggak masuk akal. Data 2000 orang itu enggak akan bisa dipakai buat apa-apa. Kok si kandidat A ini datanya tinggi, sementara kita ada pesanan nih, misal gitu ya, ada pesanan bahwa saya kandidat si B yang harus diunggulkan, maka bisa jadi data-data kandidat A dibuang. Konstituen itulah nanti bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita menghubungi, bagaimana kita menjadikan mereka kader-kader, menjadi pejuang-pejuang, menjadi agen-agen di lapangan. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ada pertanyaan ini, apa pendapat Anda mengenai lembaga survei dan yang dihasilkan? Baik, bahasanya cukup menarik ini. Jadi begini, ya, survei itu adalah metodologi untuk mengumpulkan data, gitu ya. Metodologi untuk mengumpulkan data. Data dari mana? Data sampling sebenarnya, sampling dari responden. Nah, karena sampling maka kita langsung mengerucut aja ya, mengerucut mengenai Pilpres 2024 gitu ya. Karena sampling maka dari 204 juta jiwa DPT ya, itu hanya diambil sebagian kecil sekali. Jadi diambil sebagian kecil sekali dan dimintai pendapatnya gitu ya. Nah, kalau tahun 2019 kemarin itu survei masih dianggap cukup kredibel gitu ya, karena tahun 2019 itu belum ada yang namanya big data ya. Nah, begini, kita kembali lagi ke survei. Survei ini yang namanya sampling, yang namanya responden itu kan nyomot gitu, nyomot gitu ya. Tidak semua diambil datanya. Nah, karena sampling itulah maka dengan berkembangnya teknologi, survei ini dianggap metode yang tidak layak lagi. Sudah tertutup gitu, teknologi ini sudah tertutup. Kenapa tahun 2019 masih bisa, kita masih percaya begitu? Karena metodologi waktu itu yang berkembang ya masih survei, big data belum. Big data itu muncul pada tahun 2020 gitu ya. Survei ini memang menggunakan metode-metode tertentu di mana nanti akan dipilih gitu ya, akan dipilih mewakili demografi tertentu gitu ya. Misalkan mewakili gender, ada laki-laki sekian persen, kemudian ada perempuan sekian persen, kemudian mewakili umur gitu ya. Misalkan umurnya yang umur milenial, umur Gen Z, umur baby bomber. Lalu mewakili pekerjaan, bisa jadi ya ada yang petani, nelayan, ada buruh, ada guru honorer ya. Kalau guru PNS kan nggak boleh. Kemudian mewakili pendidikan gitu ya. Ada yang tidak lulus sekolah, ada yang lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, S1, S2 sampai S3 gitu ya. Ada juga mewakili daerah gitu ya. Jadi dari seluruh Indonesia ini ada 30 sekian provinsi, maka diambil dari Aceh sekian orang, dari Papua sekian orang gitu ya. Nah, dianggap nanti mewakili, ada keterwakilan gitu ya. Tadi keterwakilan umur, gender, keterwakilan pendidikan, macam-macam. Nah, pertanyaan mendasar saya adalah satu, apakah 206 juta jiwa DPT itu bisa diwakili oleh 2000 responden? Nah, pertanyaan saya, kenapa 2000 responden? Karena begini, yang saya perhatikan hampir semua lembaga survei itu menggunakan 2000 responden totalnya ya, 2000 orang yang ditanya gitu ya. Kecuali SMRC Saiful Mujani Research Center ini kadang-kadang ngambil sampling atau ngambil responden bisa 8.000 orang. Nah,
Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua adalah, tadi ada, kan ada keterwakilan Pak. Keterwakilan laki-laki, keterwakilan perempuan, keterwakilan umur, segala macam. Nah, pertanyaan saya kedua adalah, apakah ketika umurnya sama, ketika gendernya sama, itu mempunyai pilihan yang sama? Nah, ini. Ya kan? Itu kan keterwakilan namanya. Nah, berikutnya adalah, pernah nggak Anda tiba-tiba ditanyain orang yang antah berantah yang nggak kenal, disodorin pertanyaan? Itu berapa orang yang siap? Hampir semua orang nggak siap loh. Apalagi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak pernah menyentuh atau tidak pernah kita pikirkan gitu ya. Misalkan saya nih sebagai orang yang dianggap mewakili responden gitu ya oleh lembaga survei. Kemudian saya ini tidak pernah memikirkan mengenai siapa presiden nanti tahun 2024, sehingga saya gagap gitu ketika ditanya. Kan pertanyaan di situ, siapakah presiden yang akan Anda pilih pada Pilpres 2024? Saya gagap. Saya nggak paham. Bahkan kadang-kadang ada beberapa orang yang dia tidak tahu nih siapa saja kontestannya, siapa saja kandidatnya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang cenderung menodong, ini adalah kelemahan survei, gitu ya. Banyak hal lagi sebenarnya yang bisa dibicarakan. Nah, kemudian mengenai data kumulatif, gitu ya. Dalam pengumpulan data, rata-rata ini survei ini masih manual, gitu ya. Survei manual itu artinya ya pengumpulan data dari 2000 responden tadi dilakukan manual, ya. Dilakukan oleh surveyor atau dilakukan oleh orang-orang yang memang tugasnya mengumpulkan. Nah, dalam perjalanan inilah biasanya ada muncul kecurangan. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi muncul kecurangan di perjalanan ini. Jadi karena manual gitu ya. Seperti halnya ketika kita dari TPS kemudian form C-nya pindah ke kelurahan, itu kan sebenarnya disinyalir ada kemungkinan untuk dicurangi gitu ya. Nah, beda dengan big data. Big data begini, saya ceritakan singkat aja big data itu seperti apa. Big data ini mulai marak tahun 2020. Makanya saya bilang tadi bahwa tahun 2019 survei itu masih dianggap kompeten, masih dianggap layak gitu, karena big data tahun 2020 baru muncul, tahun 2020 baru muncul. Di dalam big data itu namanya big data itu data yang besar. Itu arti secara harfiahnya kan seperti data yang besar. Tapi bukan hanya itu. Syarat dari big data itu adalah kecepatan, gitu ya. Ada namanya ada 7V ya. Ada velocity, kecepatan. Kemudian volumenya harus besar gitu. Volume kecil nggak ada namanya big data. 2000 responden yang disurvei itu bukan big data namanya, gitu ya. Nah, big data yang sekarang, kenapa volumenya besar? Yang sekarang ini komputasi yang paling tinggi untuk mengambil data-data dari big data itu adalah 1 kali 10 pangkat 24. Jadi 1 kali 10 pangkat 24 itu nolnya 24 gitu ya. Berapa itu? Itu dalam satu hari data, dan itu tidak akan mungkin dikerjakan secara manual, tidak akan mungkin dikerjakan oleh orang-orang yang bekerja di survei, gitu ya. Kemudian ini bagian dari volume dan bagian dari fast. Kalau misalkan seluruh komponen dari karyawan kita di survei mengerjakan sehari misalkan 1 kali 10 kali 24 data, nggak akan mungkin, gitu ya. Makanya ada komputasi cerdas. Kemudian berikutnya adalah variety. V berikutnya variety. Jadi dari beberapa sumber, gitu ya. Beberapa sentimen. Nah, pertanyaan ada berapa teman-teman bertanya nih, Pak, saya punya data-data relawan nih, gitu ya. Dari data-data relawan besar nggak? Saya tanya, besar. Berapa besarnya? Misalkan 1 juta data. Oke. Pertanyaan saya, relawan itu punya sentimen yang sama atau berbeda? Sama, Pak. Nah, kalau sentimen sama bukan big data namanya. Misalkan ini ada relawannya Anies atau relawannya Prabowo, relawannya Ganjar. Relawannya Anies ini kan
dia mempunyai sentimen yang sama. Sentimennya adalah dia pasti memilih Anies. Itu bukan big data namanya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah karena dilakukan oleh komputasi cerdas dan tidak melalui tangan-tangan manual, maka persentase kecurangannya itu nol. Nah itu ya, persentase kecurangan nol. Karena apa? Komputer tidak mau curang. Kalau kita udah membuat satu program tertentu, kemudian program ini mengambil data, maka dia bekerja mengambil data saja. Tidak mungkin dia setelah mengambil data, oh ini saya nggak suka dengan kandidat A, maka datanya saya hapus. Nggak ada seperti itu di big data, di komputasi gitu ya. Kalau di survei masih mungkin kan gitu ya. Dari survei nih 2000 responden, loh kok si kandidat A ini datanya tinggi, sementara kita ada pesanan nih misal gitu ya, ada pesanan bahwa saya kandidat si B yang harus diunggulkan, maka bisa jadi data-data kandidat A dibuang, diganti dengan kandidat B. Itu memungkinkan di survei karena manual tadi gitu ya. Nah, berikutnya adalah setelah big data, karena datanya sangat besar gitu ya, maka untuk membuat data-data ini menjadi tersaring itu artinya ya, misalkan ini ada 3 calon sekarang nih, calon A, B, C gitu ya. Nah, dari 3 calon ini kita bisa saring nih, misalkan ada berapa orang yang memilih si A. Nah, kemudian ada berapa orang memilih si B, berapa orang yang memilih si C. Kemudian berikutnya adalah berapa orang yang memilih A, tetapi dia tidak peduli dengan 2 calon lain. Begitu juga B, begitu juga C. Kemudian ada lagi berapa orang yang mendukung calon A, dia tidak suka calon B. Dia tidak peduli dengan calon C. Berikutnya adalah berapa orang yang mendukung calon A, kemudian dia tidak peduli dengan calon B dan dia tidak suka dengan calon C. Nah, permutasi ini nanti akan diambil datanya. Nah, dan itu pakai komputer, pakai komputasi, nggak bisa pakai manual. Lagi-lagi untuk filtering atau kita bilang data science ini tetap menggunakan komputer, tidak akan mampu, tidak akan bisa menggunakan manual orang per orang, sehingga peluang untuk kecurangan di data science-nya juga nol, gitu ya. Nah, nanti data-data yang sehari puluhan juta itu disaring nih, berapa orang, kemudian dari orang per orang ini nanti akan tahu nih si A, si B, si C, si D sampai sekian puluh orang, sekian ratus orang, sampai sekian juta orang mendukung si A, sekian juta orang mendukung si B. Kemudian ini kan bagian dari konstituen kita. Jadi konstituen itulah nanti bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita menghubungi, bagaimana kita menjadikan mereka kader-kader, menjadi pejuang-pejuang, menjadi agen-agen di lapangan. Itu adalah output berikutnya gitu ya. Ini nggak akan bisa dilakukan oleh survei, karena survei itu cuma 2000 orang. 2000 orang itu, data 2000 orang itu nggak akan bisa dipakai buat apa-apa di pemenangan, nggak akan bisa gitu ya. Tapi kalau data itu misalkan sampai 50 juta data pendukung si A gitu ya, 25 data pendukung si B, kemudian 75 juta data pendukung si C misalnya, itu bisa dipakai untuk pemenangan karena kita bisa menghubungi, bisa berkomunikasi, bisa menjalin silaturahmi, bisa broadcasting mengenai program kerja, macam-macam. Itu output berikutnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa orang-orang masih menggunakan survei, gitu ya. Saya nggak tahu kenapa menggunakan survei. Karena survei itu kalau kita orang-orang yang belajar di data science, survei itu kan bisa dihitung dengan kalkulator. 2000 orang ini bisa dihitung dengan kalkulator, gitu ya. Sementara komputasi ya pakai komputer cerdas. Ya, kayak server-server kayak gini teman-teman. Ini server, saya ada beberapa server, ada kisaran 20 server. Itu dibandingkan dengan komputer-komputer biasa, kemampuannya bisa 100 sampai 200 kali lipat. Gitu ya. Ini RAM-nya 1 tera per unit. Kalau 10 unit, kalau 20 unit berarti 20 tera. Sementara notebook kayak begini nih, RAM saya cuma 16 GB. Ya kan? 16 GB itu ya berarti berapa kali lipat tuh kalau misalkan ke 1 tera? 70 kali lipat. Itu kali 20 dan kerja 24 jam tanpa henti gitu ya. Nah, biasanya teman-teman yang selama ini saya ngobrol dengan teman-teman yang berkutat di lembaga survei, mereka itu rata-rata
sudah ya ini ya sudah seperti ini, nggak bisa lagi upgrade ke big data gitu ya, karena memang sudah menekuni ini lama gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mau upgrade ke big data tapi secara knowledge nggak bisa, secara ability nggak bisa gitu ya, karena susah. Big data itu kan main software, kemudian komputasinya juga harus tinggi, harus ngerti komputer, harus ngerti siber, harus ngerti mengenai pengamanan data. Cuma kalau ini nggak diamankan gitu ya, tidak ada clustering, tidak mengerti mengenai ISO 27001 bagaimana pengamanan data dan jaringan, maka bisa jadi datanya diambil orang. Ya kalau pakai kalkulator kan nggak tersambung ke internet kalkulator ini. Ya saya bilang survei ini kalkulator. Kalkulator nggak akan bisa disadap orang, nggak akan bisa dihack orang. Jadi banyak hal. Nah contohnya begini. Untuk statistik gitu ya, survei ini statistik. Statistik ini belajarnya mudah gitu ya. Tapi kalau kita ngomong ke big data itu kalau misalkan saya kan pernah nih masuk ke Woodcourt University di Magister Science untuk engineering big data ya. Di situ tuh kita harus belajar mengenai statistik ya, kemudian komputasi cerdas ya, kemudian kalkulus iya, kemudian belajar mengenai matematika dasar iya, kemudian programming iya, dan programnya nggak main-main, programnya pakai Python ya, atau pakai Python itu untuk back end biasanya, kemudian untuk front end pakai PHP sama HTML biasa, dan susah gitu untuk lulusnya susah. Kemudian di big data itu ada namanya data engineering. Data science engineering ini mahal gitu teman-teman ya. Mahalnya berapa? Contohnya kalau misalnya saya hire orang yang dari Polandia gitu ya, atau orang dari Indonesia atau orang dari Rusia, rata-rata mereka mintanya itu 150 juta rupiah per bulan. Ya ada pernah deal 135 juta rupiah per bulan ada gitu, dan bertahan cuma 2 bulan. Ya setelah 2 bulan itu kan bisa menghasilkan sesuatu gitu ya untuk kita pakai berikutnya. Kemudian biayanya besar gitu ya. Yang tadi ya bilang data engineer-nya mahal gitu ya. Kemudian listriknya juga besar. Jadi kalau misalnya 10 komputer, 10 server ini bekerja bersama-sama, ya listriknya besar, kemudian internet juga besar. Dan yang berikutnya sebenarnya adalah kalau misalkan server-server secara fisik ini tidak mampu mengerjakan, maka kita mesti sewa cloud di AWS atau di mana. Yang penting ada microservice-nya ya. Nah, sewa kalau misalnya kita mau maksimalkan 10 juta data per hari, maka sewa 1 bulan itu 452 juta. 452 juta itu, dan itu jalan terus ya. Namanya big data nggak boleh berhenti gitu ya. Saya udah jalan ini 3 tahun. 3 tahun berarti 36 bulan. 36 bulan kali 500. Kemudian biaya software engineer-nya, biaya data science-nya. Jadi kembali lagi bahwa survei ini untuk saat ini kurang relevan ya, kesimpulannya kurang relevan karena ada teknologi baru yang lebih bagus gitu ya, bandingkan kalkulator dengan komputer, atau kalkulator dengan kalkulator dengan Samsung Fold 5 ya kan, itu jauh banget perbedaannya. Maka kalau ditanya Anda percaya dengan lembaga survei? Enggak. Kenapa? Karena sampling, one man one vote tidak bisa diwakili gitu ya, namanya satu orang satu tusukan ya, satu orang satu pilihan. 204 juta jiwa, maka 204 juta coblosan, 204 juta jiwa pilihan. Bisa diwakili dengan 2000? Nggak akan bisa, nggak masuk akal ya teman-teman, nggak akan masuk akal. Maka nggak percaya, jangan percaya lembaga survei. Kalau misalkan ada yang nggak setuju dengan statement saya, nah, silahkan kumpulkan berapa, 10 profesor, 100 profesor yang di bidang survei, ya ayo berdebat dengan saya. Nah, saya tunggu. Nah, teman-teman kalau misalnya ada usul atau saran, silahkan ketik komentar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.